jurusan itu adalah tanggal 7 hari Sabtu. Tanggal 7 hari Sabtu jam 8.30 sampai jam 9. Jadi Anda harus siap sebelum jam 8.30 sudah siap di depan kamera Anda masing-masing dengan membawa ya, siapkan kertas folio bergaris ya, paling tidak 2 halaman, 2 lembar. Siapkan bukuin, siapkan kalkulator. Boleh Anda siapkan buku, boleh Anda siapkan catatan. Ya, saya ingatkan bahwa begitu nanti jam 8.30 soal saya akan Anda waktunya terbatas, jadi Anda jangan keluar masuk di rumah. Kalau keluar masuk habis nanti waktunya. Ya. Jadi 8.30 Anda kerja, setelah jam 9 Anda langsung foto, kemudian di WA-kan ke saya. Bukan ke saya, di WA-kan ke Mas Sarif. Setelah dijadikan satu file oleh Mas Sarif, dikirim ke saya. Nah, Anda jangan dibuang aslinya. Aslinya di-scan, kemudian di-emailkan ke saya. Ya, boleh di-emailkan itu langsung 1 jam atau besok tidak masalah. Itu besoknya. Ya, tapi harus Anda email. Anda yang ikut nomor urut absen. Ya, coba nanti tanya sama Mas Sarif nomor urut absennya nomor berapa, jadi tulis nama, ning, nomor urut absen. Karena dari kelas Anda saja 60, dari kelas yang lain itu 32, jadi ada 92 orang. Nanti kalau saya nyari nimnya satu-satu kan agak susah. Dari nomor urut absen Anda tulis kelas C. Ya, kelas C tulis, ya, kelas C nomor urut absen. Ya. Jadi mudah-mudahan ya semuanya dimudahkan Allah. Amin. Ya. Kita melanjutkan pembahasan tentang sistematik sampling. Sistematik sampling, saya ingatkan kerangka sampelnya berupa urutan. Urutan nomor 1 sampai nomor ke besar ada polanya. Ya. Kalau nggak ada polanya berarti tidak bisa digunakan sistematik sampling. Jadi ada polanya. Polanya naik terus atau turun terus atau apa? Polanya ada. Nah, tapi tidak semua masalah mendapatkan pola, tapi tidak selalu polanya itu tadi bertambah atau berkurang. Seperti mulai dari 1 sampai ke N besar. Kadang-kadang hanya sampai ke 9, balik lagi 1 lagi. 18, balik lagi 1 lagi. Kalau kejadiannya seperti itu, Anda tarik dengan sistematik sampling, Anda akan tidak mendapatkan penduga yang efektif. Artinya penduganya berbias. Ya. Jadi sekali lagi ada 3 pola. Pola random, pola teratur, dan pola periodik. Pola random bisa Anda gunakan sistematik sampling. Karena administrasinya mudah, hasilnya sama. Pola teratur memang lebih baik gunakan sistematis. Pola periodik jangan. Ya. Nah,
seperti kita melakukan sampling, tujuannya adalah untuk menduga nilai rata-rata, nilai proporsi. Setelah dapatkan diduga untuk apa? Diuji hipotesisnya, menguji hipotesis mu, menguji hipotesis B, ya, menguji hipotesis R, ya. Jadi ada hipotesis perbedaan, ada hipotesis hubungan. Asalnya dari mana datanya? Dari sampling. Ya, sampling dari eksperimen atau sampling dari survei. Nah, dari eksperimen Anda juga melakukan sampling, meskipun samplingnya lebih homogen. Kalau dari survei, sampling Anda lebih tidak homogen dibandingkan dengan eksperimen. Ya, jadi sekali lagi, teknik sampling hanya sekedar cara mengumpulkan data. Teknik analisisnya berbeda lagi. Jadi, nah, kita secara umum untuk menduga mu, menduga tau, menduga proporsi. Ya, tapi setelah mu itu untuk apa? Itu terserah Anda gunakan analisis apa. Untuk membandingkan, untuk perbedaan, atau untuk melihat hubungan. Ya, jadi kita mulai menduga mu. Mu dari sistematik sampling, mu nilai rata-rata adalah sigma yi, yi-nya mulai dari i sampai ke n kecil, diurutkan, dibagi n kecil, n total sampelnya. Ragamnya S kuadrat dibagi n kali n minus n dibagi n. S kuadrat adalah ragam dari simbol random sampling. Dengan senyap salah bakunya ke atas ada akar dari S kuadrat Y rata-rata sistematis. Nah, Anda dapatkan SYI rata-rata, Anda bisa menghitung batas maksimal kesalahan yang Anda perbuat, yaitu T alpha per 2 kali SY rata-rata SI. Batas kesalahan maksimal. Dengan sendirinya Anda tahu batas kesalahan maksimal, berarti Anda bisa membuat nilai kisarannya. Mu sama dengan Y rata-rata SI plus minus T alpha per 2 kali S Y rata-rata SI. Nah, di samping Anda bisa mendugakan mu, Anda bisa menduga nilai totalnya. Nilai total adalah disimbolkan dengan tau pakai topi, ya, sama dengan n besar kali y rata-rata SI. Ya, ragamnya S kuadrat dibagi n kali n minus n besar minus n kecil dibagi n besar. Galat bakunya adalah akar dari S kuadrat tau SI. Kesalahan terbesarnya berbanyak berapa? T alpha per 2 kali S tau SI. Ya, jadi kita bisa menduga nilai rata-rata, bisa menduga nilai total dari seluruh pengamatan yang kita lakukan. Ya, kita ambil contoh pertama. Lanjut. Jadi suatu survei yang untuk menduga rata-rata penggunaan pulsa telepon. Total anggota populasinya ada 1000, mau ditarik sampelnya sebanyak 150 pelanggan. Mau dihitung berapa rata-rata penggunaan pulsa telepon per pelanggan. Dihitung rata-ratanya adalah 249 dengan ragam 1,41. Galat bakunya 1,19. Karena kita dapatkan galat baku 1,19, berarti kesalahan terbesar adalah 1,96 kali 1,19, jadi 2,331. Jadi nantinya kesalahan maksimal kita yang kita perbuat adalah 2,331.
Ya, dengan hasilnya kisarannya adalah mu plus minus 789, mu sama dengan 789 plus minus 2,33. Ya, paling kecil 786 pulsa, paling besar 791 pulsa. Ya, dengan melihat ini, dugaan kita dengan kesalahan 5% cukup representatif karena kesalahannya cuma 2,33 pulsa. Total penggunaan pulsa seluruh pelanggan berapa? Bisa kita lakukan terus. Lanjut. Ya, jadi kita dapatkan angkanya 789, ya, N-nya 1500, ya, jadi terus aja ke bawahnya. Jadi kita dapatkan to adalah berapa tonya? Tonya adalah 118.3500, ya, ragamnya adalah 3172500 dengan kesalahan bakunya 1781,15. Nah, jadi totalnya kesalahan terbesar adalah 3491. Jadi nanti kalau kita mendapatkan nilai kisaran kesalahan kita paling besar adalah 3491 pulsa. Kisarannya paling kecil 118.8009 dan paling besar 118.6991 pulsa. Jadi total pulsa yang digunakan oleh pelanggan adalah kisarannya mulai dari 118.0009 sampai 118.86991. Ya, jadi kita dapatkan rata-rata penggunaan pulsa per pelanggan dan total pulsa yang dipakai oleh pelanggan. Nah, kemudian kalau menduga nilai proporsi, lanjut Mas. Nilai proporsi. Jadi P ditentukan sigma YI dibagi N. S kuadrat PSI seperti itu. Salah bakunya akar dari S kuadrat PSI. Nah, dengan hasilnya nilai P-nya adalah P kecil SI plus minus T alfa per 2 kali SPSI. Nah, kita ngambil contoh lagi. Misalkan pelanggannya tetap 1.500, tapi yang terambil adalah 100. Dari 100 ternyata 25% kena 25 kena pelanggan, kena denda. Jadi kalau begitu yang kena denda adalah 25 per 100, jadi 25%. Dengan P kita bisa menghitung SP. Lanjutnya. Kita bisa menghitung SP, kita bisa menghitung A. Ya, SP-nya 0,018, S kuadrat P, SP-nya 0,004. Jadi berapa kesalahan terbesarnya? Anggap saja kalau T alfa per 2 karena 100, anggap saja 2. 1,96 boleh atau kalau 1, anggap kalau 2 berarti kesalahan terbesarnya adalah 2 kali 0,04 jadi 8% kesalahannya. Kisarannya 25 plus minus 8%. Jadi 25 plus minus 8% artinya paling kecil 17, paling besar 33% yang kena denda. Ya, jadi yang kena denda adalah paling kecil 17%, paling besar 33% dari totalnya. Nah, sekarang kalau kita menduga berapa pelanggan total yang kena denda, ya, pelanggan total yang kena denda A-nya adalah N kali PSI, jadi total populasi kali berapa persen yang kena denda, ragamnya juga seperti itu. Nah, kemudian salah bakunya adalah akar dari S kuadrat dari A SI. Nah, lanjut aja Mas. Kita ambil contoh lagi. Kita ambil contoh dari 1.500
ambil N kecil 100, P-nya 0,25. 0,25 bukan 0,025, 0,25 ya. 0,25 bukan 0,025. Ya. Jadi ragamnya 4050. Salah bakunya 63 pelanggan. Ya. Nah, kesalahan terbesarnya 126 pelanggan. Nah, akhirnya kisarannya berapa pelanggan yang kena denda? Dari 1.500 itu 249 pelanggan sampai 501. Kelihatannya ininya besar sekali. Ya. Kalau ingin lebih kecil, kita buat P-nya 0,5. Jadi 50%. Ya. Jadi lebih teliti kan itu. Ya, jadi sekali lagi balik lagi dari depan. Nah, dari depan. Jadi sampai saat ini kita menggunakan unit sampelnya adalah 1 unit, bukan kelompok orang. Ya, tapi kalau bukan kelompok tapi orang atau bahan atau bangunan atau apa saja. Ya, jadi satuan. Variable random sampling yang di random adalah anggotanya. Nah, anggotanya berupa unit. Stratified random sampling yang di random adalah juga unitnya 1 orang. Systematic sampling yang dipakai juga itu orang atau bukan kelompok. Nanti setelah ini yang diambil bukan orangnya, bukan unitnya, tapi kelompoknya yang diambil random. Ya, randomnya nanti tidak sekali, bisa beberapa kali. Ya, terus apa yang kita lakukan nanti kalau Anda mengamati sesuatu yang tidak bisa Anda amati, Anda bisa mengamati yang lain untuk menduga yang ini. Jadi minggu depan kita sudah selesai UTS, berarti sudah materi setelah UTS. Ya, materi setelah UTS tidak bicara orang per orang, tapi bicara kelompok. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan sampai hari ini mendapat ridho dari Allah. Amin. Ya, saya ingatkan UTS hari Sabtu insya Allah jam 8.30. Anda siap semuanya. Tolong di absen Mas Sarif ya, di absen, di screenshot, dikirimkan ke saya UTS. Nah, absen ini juga nanti dijadikan satu dari Mas Sarif masih punya